Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa kepada Allah, kita semuanya diberikan oleh Allah ya kepintaran agar apa yang Bapak sampaikan ini dapat berguna kepada kalian ya anak-anak Bapak. Baik anak-anak Bapak, setelah kita tadi ya membaca doa bersama-sama, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam Quran Surah Al-Ma'un, yaitu yang pertama adalah peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menuliskan surah Al-Ma'un dengan benar. Dan terakhir ialah peserta didik menjelaskan hukum mim sukun dalam Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Nah, anak-anak Bapak, di dalam Quran surah Al-Ma'un, sudahkah kalian mengenal surah Al-Ma'un? Nah, pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Surah ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Agar lebih mudah memahaminya, marilah kita menyanyikannya bersama-sama yaitu Tepu Al-Ma'un. Bapak beri contoh dulu, sekali nanti baru kita bersama-sama ya. Perhatikan nak, Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Nah, itulah nak ya. Ya, bisa ya? Udah Bapak beri contoh, yuk mari kita sama-sama no. Ayo, 1, 2, 3. Tepu Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un. Artinya barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Nah, itulah nak ya, Tepu Al-Ma'un. Nah, sesudah bersama-sama tadi kita melaksanakan Tepu Al-Ma'un, ya, maka selanjutnya Bapak akan memberikan contoh membacakan surah Al-Ma'un itu ya dengan baik dan benar. Perhatikan nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak Bapak, ya, mari sama kita perhatikan dengan seksama ya cara penulisan ya Quran surah Al-Maun. Nah, anak-anak Bapak ya, setelah Bapak bacakan tadi ya surah Al-Maun, maka selanjutnya adalah di dalam Quran surah Al-Maun itu terdapat hukum bacaan mim sukun. Tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikanlah ya pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Ya, anak-anak Bapak, yang pertama ikhfa sapawi, yang kedua idgham mutamasilain, dan yang ketiga adalah ijhar safawi. Nah, maka kita bahas yang pertama yaitu ikhfa sapawi. Ikhfa safawi artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi
hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa sapawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, ya, kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Maka perhatikanlah contoh sebagai berikut ya yang akan Bapak bacakan. Tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi Allah. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu idgham mutamasilain. Disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian, ya anak-anak Bapak, dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara ghunnah sekitar 2 ketukan atau harokat. Nah, maka perhatikan ya anak-anak Bapak ya. Bapak akan memberi contoh cara membacanya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, Bapak ulangi lagi. Allazi at'amahum min zu' wa amanahum min khauf. Nah, itulah contohnya ya. Kemudian selanjutnya ya, izhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu ya anak Bapak dengan huruf hijaiyah selain huruf mim. Kemudian dan huruf ba. Maka dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar safawi. Ya, itu dia cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas maka ya Bapak contohkanlah sebagai berikut. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Baik anak-anak Bapak ya, setelah kita tadi dari awal mempelajari yang pertama meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik, dan kemudian yang kedua membaca surah Al-Ma'un dengan benar, dan yang ketiga menulis surah Al-Ma'un dengan benar, dan diakhiri dengan menjelaskan hukum mim sukun di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ya dengan baik dan dengan benar. Maka pelajaran hari ini Bapak padakan sampai di sini, dan sebagai penutup mari sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.